너 뭐 훔쳐 먹었지? Hey what's up guys, welcome back again with me Mintam Fun di sini. Gimana kabarnya? Pastinya sehat dong. Nih. Oke, langsung aja. Di kesempatan kali ini, gue ingin menstorikan sebuah film berjudul The Flu yang dirilis tahun 2013 yang lalu. Dan entah kenapa banyak banget yang minta nih film. Ya mungkin karena kondisi sekarang ini kali ya, yang situasinya kurang lebih mirip seperti film ini. Di film The Flu sendiri menceritakan penyebaran sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama H5N1, di mana virus ini dapat dengan cepat menginfeksi manusia. Penasaran dengan filmnya? Mari kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Scene awal dibuka dengan memperlihatkan sebuah daerah di Hong Kong, di mana di malam itu terdapat banyak sekali imigran gelap yang sedang menuju sebuah tempat. Tidak juga mereka sangat berhati-hati dan berusaha menghindari petugas-petugas polisi. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, kemudian para imigran gelap ini dikumpulkan di sebuah peti kemas pengangkut barang, di mana nantinya mereka akan diselundupkan ke negara Korea. Di sana juga terlihat ada seorang pria yang sepertinya dia inilah yang akan membawa imigran itu. Tetapi saat pria tersebut tengah memberikan sebuah arahan, tiba-tiba salah satu dari imigran gelap itu mulai batuk-batuk, sehingga hal itu membuat pria tersebut bertanya tentang kondisinya. Tetapi imigran gelap itu menjawab bahwa dia baik-baik saja. 9 hari berlalu, akhirnya para imigran itu sampai di pelabuhan Pyeongtaek, Korea. Lalu terlihat sebuah truk mulai membawa peti kemas itu ke sebuah tempat. Kemudian scene pun berpindah dan memperlihatkan suasana kota damai Bundang, Korea Selatan. Lalu di suatu tempat terlihat juga beberapa regu penyelamat tengah sibuk bekerja, di mana mereka ini mendapatkan laporan bahwa ada sebuah mobil yang terjatuh karena jalanan amblas. Dan kini mobil itu tersangkut dengan seorang wanita di dalamnya. Seorang regu penyelamat bernama King Jigo terlihat tengah bersiap untuk menyelamatkan wanita yang terjebak itu. Ketika ia sudah turun, ia berusaha untuk menenangkan wanita tersebut yang diketahui bernama Kim In Hee. Proses penyelamatan ini pun cukup dramatis, tetapi untungnya ia berhasil menyelamatkan si wanita tersebut. Dan berhubung si wanita itu cantik, rupanya Jigo agak sedikit memiliki ketertarikan kepadanya. Ya ibaratnya dari mata turun ke hati lah. Setelah penyelamatan itu selesai dan mereka semua mulai balik ke pangkalan, Jigo yang terlihat sedang menurunkan beberapa barang dari mobil tugasnya tiba-tiba diberitahu oleh salah satu rekannya bahwa ada seorang wanita sedang mencarinya, di mana wanita itu adalah wanita yang baru saja ia selamatkan. Jigo yang sudah merasa percaya diri itu langsung berdandan rapih dan menemuinya. Tetapi ternyata apa yang ia harapkan tak sesuai dengan kenyataan, di mana tujuan sebenarnya In Hee menemui Jigo hanyalah untuk meminta bantuannya saja untuk mengambilkan sebuah barang penting miliknya yang tertinggal di dalam mobil. Tentunya Jigo yang agak merasa kecewa itu tak bisa membantunya. Selain itu, tempat lokasi kejadian juga sudah disegel oleh pihak berwenang. Tetapi In Hee tetap bersikeras, di mana ia sempat nekat masuk ke lubang itu. Jigo yang tahu bahwa hal itu sangat berbahaya berusaha mencegahnya, tetapi malah ia justru membuatnya terjatuh dan terluka, sehingga membuatnya agak sedikit kesal padanya. Dan lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di sebuah malam yang tengah diguyur hujan, memperlihatkan dua orang laki-laki bernama Byung Ki dan Byung Wo yang merupakan kakak beradik, di mana mereka ini sedang pergi ke sebuah tempat. Dan rupanya dua orang ini adalah penyalur tenaga kerja ilegal, di mana mereka ini sedang membuka sebuah peti kemas yang berisikan para imigran-imigran gelap tadi. Tetapi ketika peti tersebut terbuka, betapa terkejutnya mereka mendapati orang-orang yang ada di dalam peti tersebut sudah tewas. Byung Wo yang ketakutan itu tanpa sengaja menjatuhkan handphone miliknya, dan ketika ia akan mengambil handphonenya kembali, secara tak terduga ada salah satu imigran yang memegang kakinya.
Rupanya hanya imigran itulah satu-satunya orang yang hidup dalam peti tersebut. Imigran gelap itu yang diketahui bernama Monsai akhirnya dibawa oleh mereka menggunakan sebuah mobil. Ketika Byung-ki tengah membeli minuman dan menghubungi seseorang penada imigran gelap, ia agak sedikit kesal karena penada itu tak mau menerima satu orang imigran yang tentunya hal itu sangat merugikan baginya. Mengingat tugasnya hanyalah seorang pengantar. Dan ketika ia kembali dan masuk ke dalam mobil, sang adik yang tadi sehat-sehat saja berkata kepada kakaknya kalau dirinya kurang enak badan. Monsa yang kini berada dalam bak mobil itu secara tiba-tiba kabur saat ada sebuah mobil polisi terparkir di samping mobil mereka. Sang kakak yang melihat hal itu mencoba mengejarnya, tetapi Monsai sudah terlanjur pergi jauh dan berlari tanpa tujuan. Sementara itu, kondisi sang adik sekarang semakin parah dan akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah apotek, di mana dokter di sana menyarankan Byung-woo untuk banyak beristirahat. Kondisi Byung-woo yang saat ini memang sedang batuk-batuk tanpa menggunakan masker membuat air liur yang membentuk sebuah partikel air terhirup oleh orang-orang yang ada di apotek itu. Dan dari hal ini masalah semakin besar, di mana partikel itu rupanya mengandung sebuah virus, di mana virus ini bisa dengan mudah menyebar lewat udara. Di waktu bersamaan, Jiko yang rupanya merasa bersimpati kepada wanita yang sempat ia tolong meminta kepada salah satu rekan kerjanya bernama Byung-kyung untuk membantunya mengambil barang milik In-hye yang tertinggal di dalam mobil. Ketika ia berhasil mengambil tas itu dari dalam mobil yang masuk ke lubang, ia menyadari bahwa In-hye adalah seorang dokter. Lalu tiba-tiba handphone dari dalam tasnya berbunyi, yang rupanya itu adalah telepon dari anak perempuan In-hye. Mengetahui hal itu, lagi-lagi Jiko merasa kecewa karena rupanya In-hye sudah punya anak. Setelah sedikit mengobrol dengan anak In-hye bernama Kimiru, akhirnya ia pun mencoba menemuinya dan mengembalikan tas milik ibunya. Tentunya Miru yang tak tahu siapa Jiko bertanya tentang siapa dirinya. Lalu Jiko berusaha menjelaskan secara singkat tentang dirinya dan tentang pekerjaannya. Setelah Miru tahu bahwa pekerjaan Jiko adalah menolong orang, Miru kemudian meminta kartu namanya karena dia beranggapan bila jika ada sesuatu barang miliknya yang hilang, maka ia bisa meminta Jiko untuk membantu mencarinya. Singkat cerita, Miru yang sekarang sudah berada di rumah langsung memberikan tas tersebut kepada ibunya, yang ternyata sang ibu baru saja pulang bekerja. Tentu saja, ia yang tahu bahwa tasnya sekarang baik-baik saja sangat senang akan hal itu, mengingat di dalam tasnya tersebut ada sebuah flash disk yang sangat penting bagi rumah sakit tempat bekerjanya. Tetapi kesenangan itu tak berlangsung lama ketika pihak rumah sakit tempat ia bekerja memintanya untuk segera datang ke rumah sakit karena ada pasien dengan gejala aneh. Lalu kita akan ditunjukkan sebuah penyebaran virus yang sangat amat cepat, di mana orang-orang yang menghirup partikel air liur Byung-woo mulai menyebarkannya kembali. Sementara itu, untuk Byung-woo sendiri yang memang menjadi orang pertama di Korea yang terkena virus itu mulai menunjukkan gejala lebih parah lagi, di mana ia mulai batuk sambil mengeluarkan darah. Sang kakak yang melihat itu tanpa pikir panjang lagi langsung membawanya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, para dokter termasuk In-hye mulai menganalisa dari gejala yang ditunjukkan oleh Byung-woo, di mana mereka mulai menyimpulkan bahwa gejala seperti ini mirip seperti serangan virus flu burung, tetapi levelnya lebih tinggi lagi. Dan ketika mereka memeriksa barang pribadi milik Byung-woo, mereka menemukan sebuah video, di mana video itu adalah video ketika Byung-woo dan kakaknya membuka peti kemas yang berisi penuh dengan mayat. Pihak rumah sakit yang melihat itu langsung menyimpulkan bahwa ia terkena virus dari tempat itu. Kemudian In-hye ditemani beberapa perawat di sana mencoba menemui sang kakak dan bertanya tentang peti kemas tersebut. Akan tetapi, sang kakak mencoba mengelak dan mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa. Tetapi setelah ia memberitahu bahwa kemungkinan adiknya terjangkit virus yang berasal dari peti itu, membuatnya cukup shock dengan hal itu. Kemudian, sang kakak pun berusaha menemui adiknya. Tetapi tentunya pihak rumah sakit tak memperbolehkannya karena saat ini adiknya tengah dikarantina. Tetapi sang kakak terus memaksa sehingga terjadilah sebuah keributan. Ia yang melihat kondisi adiknya cukup serius itu langsung menerobos masuk ke ruang karantina dan memeluk adiknya. Akan tetapi pada akhirnya ia bisa ditenangkan oleh beberapa petugas di sana. Setelah tenang,
ia mau memberitahu lokasi peti kemas tersebut. Dan ketika polisi dan juga pihak rumah sakit pergi ke TKP, mereka sangat terkejut ketika membuka pintu peti tersebut karena terdapat banyak sekali tikus di sana. Selain itu, In-hye juga menemukan beberapa fakta dari jejak kaki yang tertinggal di sana, di mana jejak kaki tersebut menunjukkan bahwa sempat ada orang yang selamat dari dalam peti itu. Dan setelah mereka melihat ulang video tersebut, ternyata benar, memang ada satu orang yang selamat. Sementara Miru yang sekarang berada di rumah sendirian, berniat untuk memberi makan kucing liar yang tinggal di sekitar rumahnya. Tetapi ketika ia pergi keluar, tanpa sengaja, ia malah bertemu dengan imigran gelap tersebut. Dan dari sini, kemudian mereka mulai berinteraksi, di mana Miru memberikan sepotong roti untuknya. Lalu mereka pun saling berkenalan. Tetapi naasnya, Monsa yang membawa virus tersebut tiba-tiba batuk di depan Miru. Miru pun yang menyadari bahwa Monsai sepertinya perlu bantuan, memintanya untuk tetap tinggal di sini. Sementara ia menelpon Jiko untuk membantunya. Akan tetapi, ketika Jiko dan Miru kembali ke tempat itu, rupanya Monsai sudah pergi. Miru yang memang pada dasarnya adalah anak yang baik, terus memasak Jiko untuk membantu mencari Monsai. Hingga ketika mereka sedang beristirahat di sebuah kafe, secara tiba-tiba Miru batuk dan lalu ia pun tertidur. Di sisi lain, pihak rumah sakit yang sekarang menganggap masalah ini sangat serius, mengingat sudah lumayan banyak korban dengan keadaan yang sama seperti Byung-woo masuk ke rumah sakit meminta kepada pemerintah untuk membantu mereka dengan cara menetapkan status darurat atau istilah kerennya lockdown. Tetapi seorang wali kota yang hadir di dalam rapat itu justru menganggap remeh masalah ini, di mana ia enggan untuk mengeluarkan status darurat di daerah kekuasaannya, mengingat wilayah Bundang ini adalah salah satu kota yang cukup besar setelah Seoul. Tetapi rupanya semua itu sudah terlambat. Ketika mereka tengah berdebat, di luar sana ternyata sudah terjadi keributan besar. Selain itu, mereka juga dikabarkan bahwa ada lonjakan cukup besar dari setiap rumah sakit, di mana setiap pasien yang masuk mengalami hal yang sama. Dan setelah melihat dan menyaksikan secara langsung betapa seriusnya masalah ini, wali kota serta jajarannya baru langsung mengambil tindakan. Sementara itu, Jiko yang sekarang tengah bersama Miru yang tertidur itu berniat untuk membawanya pulang. Tetapi ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita pingsan di sebuah eskavator. Sontak melihat hal itu, ia pun langsung menaruh Miru di sebuah kursi dan berlari menyelamatkannya. Setelah itu, ia pun kembali ke tempat Miru berada. Akan tetapi, rupanya Miru yang sudah terbangun itu berusaha pergi dan mencari Jiko. Sehingga di sini terjadi cari-mencari antara Jiko dan Miru. Sementara itu, situasi di mall tersebut rupanya sudah mulai ricuh ketika pihak pemerintah menerbitkan berita tentang adanya virus flu burung jenis baru yang sangat berbahaya. Sehingga dari berita tersebut membuat masyarakat panik. Dan untuk pihak medis sendiri, termasuk In-hye, akan ditugaskan di Badan Penelitian Virus untuk pembuatan vaksin. Tetapi ketika mereka akan pergi ke pangkalan kesehatan Bundang, In-hye meminta kepada atasannya untuk membiarkannya pulang terlebih dahulu untuk membawa anaknya. Ketika ia menghubungi ponsel anaknya, rupanya yang menjawab adalah Jiko, karena ponsel milik Miru ia titipkan kepadanya. Setelah menjelaskan situasi Miru sekarang, In-hye pun langsung pergi ke mall tersebut. Dan ketika mereka saling bertemu, mereka pun langsung mencari Miru. Tetapi sebelum mencari Miru, Jiko diminta untuk memakai masker karena memang kondisi di sana sudah sangat parah, di mana orang-orang saling berdesakan dan juga ada beberapa orang yang sudah sampai muntah darah. Setelah dicari, untunglah Jiko berhasil menemukan Miru. Dan setelah mereka berkumpul, mereka pun langsung pergi dari mall tersebut. Tetapi ketika seluruh pintu mall tertutup dan beberapa orang masih tertinggal di sana, Jiko yang memang adalah seorang tim SAR tak tega hati untuk meninggalkan orang-orang tersebut. Maka dari itu, ia memberikan kunci mobil miliknya dan meminta In-hye untuk segera pergi dari sini. Sementara dirinya mencoba menyelamatkan orang-orang yang terjebak itu. Hingga tak lama kemudian, salah satu rekannya pun datang dengan membawa peralatan lengkap, sehingga mereka bisa menolong orang-orang yang terjebak. In-hye dan anaknya yang berhasil sampai ke pangkalan medis
ia menunjukkan kartu identitasnya sebagai salah satu tenaga medis. Dan ketika ia akan bergabung dengan timnya, tiba-tiba anaknya batuk, sehingga membuat pihak medis harus memisahkan Miru ke tempat karantina. Akan tetapi, berhubung ia tak mau berpisah dengan anaknya, pada akhirnya ia pun juga ikut ke tempat karantina. Para pemerintah dan juga pihak medis berusaha keras untuk menangani masalah ini. Mereka juga rupanya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Amerika, di mana merekalah yang membuat sistem karantina ini. Tetapi ada salah satu pihak medis yang tidak setuju dengan cara ini. Karena jika menempatkan orang banyak dalam satu titik, hal itu bisa mempercepat penyebaran virus itu sendiri. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, mereka pun tetap melakukan sistem ini.